Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang indah kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita percaya apapun keberadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Sebab kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Yesus, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Makasih Tuhan, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, bawa kami Tuhan mendekat kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Tinggal dalam-Mu, lingkupi aku dengan kasih-Mu, bawalah dalam-Mu, lingkup
kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami Tuhan saat ini. Kami percaya setiap doa kami, setiap seruan kami, Engkau adalah Tuhan yang mendengar, Engkau adalah Tuhan yang menjawab Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapanmu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbatmu. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur. Kami sambut berkat firman-Mu. Alam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, kita berjumpa lagi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita banyak mendengar keluhan-keluhan dari seseorang, atau bahkan orang Kristen pun seringkali kita mendengar banyak yang mengeluh. Pada waktu menghadapi tekanan, menghadapi masalah, mengalami kegagalan, mereka mengeluh. Saudara kekasih, bahkan keluhan itu menimbulkan persungutan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah Allah adalah Allah yang Maha Tahu? Keberadaan Allah yang Maha Tahu ini menuntut kita bersikap dengan benar terkait dengan keberadaan Allah. Kalau Allah Maha Tahu, maka kita harus bersikap tulus di hadapannya. Kita tidak boleh bersikap munafik terhadap Allah, sebab Allah mengetahui kedalaman hati kita. Dalam hal ini, kehendaknya adalah orang percaya tidak seperti orang-orang Yahudi yang berlaku munafik pada zaman Yesus. Seperti tertulis di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, atau di dalam Matius pasal yang ke-23, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Allah menghendaki ketulusan sebagaimana Dia juga bersikap tulus kepada orang percaya sebagai anak-anaknya. Orang yang tidak tulus tidak dapat menemukan hadirat Allah, saudara, dan tidak dapat hidup di dalamnya. Kalau Allah Maha Tahu, berarti setiap peristiwa dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pun Allah ketahui. Dalam kemahatauan Allah yang sempurna, bahwa dalam setiap kehidupan kita yang kita alami, baik itu buruk atau enak, tentunya firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, di dalam kemahatauan Allah, tentunya Allah juga memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada setiap anak-anaknya, yaitu providensiannya kepada kita, di mana perlindungan Allah dan pemeliharaan Allah itu sangat sempurna. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang bisa mendatangkan kecelakaan atau kematian kekal bagi setiap kita yang percaya. Karena manusia memang diciptakan untuk hidup kekal, baik itu kekal di dalam kerajaan surga atau kematian kekal. Artinya manusia memiliki hidup kekal, saudara. Oleh karena Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia ini, di mana janji Tuhan
bahwa Allah kita memberikan perlindungan yang sempurna, standarnya bukan perlindungan duniawi buat kita. Dalam hal ini, providensia Allah tidak boleh diragukan sama sekali. Pada saat kita meragukan perlindungan dan pemeliharaan Allah, berarti kita sudah mencobai Tuhan, saudara. Kalau Allah Maha Tahu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Allah pasti tahu. Baik itu enak, baik itu tidak enak, Allah tahu. Sehingga kita tidak perlu meragukan. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Dia Allah yang memiliki perlindungan dan pemeliharaan terhadap kita, saudara. Lalu pertanyaannya, apakah pada waktu kita mengalami masalah yang menekan kehidupan kita, Allah juga tahu? Dan saya mau katakan jawabannya, iya, Allah tahu. Tetapi persoalan yang menimpa, kesukaran yang menimpa dalam kehidupan kita, Allah tahu bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bukan mendatangkan kecelakaan. Oleh karena itu, bagaimana respon kita terhadap segala masalah yang kita hadapi? Tentunya kita harus memiliki respon yang benar. Jangan pada waktu kita menghadapi masalah persoalan, apa yang terjadi yaitu keluh kesah dan sungut-sungut. Dan kita berkata, kenapa Tuhan aku mengalami hal yang seperti ini? Seharusnya pada waktu kita mengalami persoalan itu, kita berkata, terima kasih Tuhan, karena ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Terlebih karakterku diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kekasih, oleh sebab itu Allah menghendaki agar orang percaya mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di situ artinya apapun. Segala sesuatu apapun dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah pengakuan bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini berada dalam kendali Tuhan, dalam kendali Allah yang sempurna, Allah yang begitu besar, Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki dunia ini. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kepada seorang anak-anak Allah di luar kontrol atau kendali Tuhan. Saudara, berapa banyak seringkali kita pada waktu kita mengalami keadaan, mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami problema, dan kita berkata, Tuhan, mengapa aku mengalami hal seperti ini? Dan itu seringkali kita dengar. Kalau kita menerima berkat secara jasmani, tiba-tiba kita diberikan uang, diberikan bonus, atau mendapatkan rumah secara gratis, kita berkata, mari kita mengucap syukur. Tetapi bagaimana pada waktu kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Apakah kita dapat mengucap syukur atau bersungut-sungut? Seharusnya Tuhan kehendaki kita mengucap syukur, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi masalah yang kita hadapi justru itu mendatangkan kebaikan, saudara, supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah benar hidup kita sudah selaras dengan pikiran dan perasaannya Tuhan? Ataukah kita masih memikirkan diri kita, bukan sepenuhnya hidup kita fokus kepada Tuhan?
Saudara, saya mau katakan, tujuan hidup kita sebagai orang percaya hanya satu, yaitu satu-satunya adalah Allah. Satu-satunya adalah Tuhan. Satu-satunya adalah Bapa. Jadi sekalipun kita menghadapi tantangan masalah dalam hidup ini, ketahuilah di balik itu Allah turut bekerja yang akan mendatangkan kebaikan kita, yang akan menyelamatkan karakter hidup kita. Dan yang luar biasa adalah semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, yaitu untuk menjadikan orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, seringkali kita dengar ayat ini dipergunakan pada waktu kita mengalami masalah, lalu diberikan jalan keluar dan berkata Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara, bukan hanya itu yang kita alami, baik enak ataupun tidak enak dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami semuanya Allah turut bekerja. Oleh karena itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang melihat kita, Allah yang mengerti keberadaan kita, Allah tentunya memiliki rancangan yang terindah buat kita. Satu hal Allah yang inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Saudara, karena manusia memang diciptakan kehidupan kekal, tapi satu tujuan Allah, bahwa keselamatan sesungguhnya adalah tujuan Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, untuk memiliki rupa dan gambar Allah, supaya kita seperti Yesus, sehingga kita memiliki sebagai hak waris kerajaan surga. Saudara, saya menghimbau kepada saudara, jika engkau sedang mengalami masalahmu hari ini, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain, tapi introspeksilah dirimu. Apakah segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan bagi saudara? Dan saya percaya kalau Allah menghendaki itu terjadi, pasti mendatangkan kebaikan. Saudara, Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik bagi anak-anaknya, bagi orang percaya. Jadi seharusnya orang percaya mengucap syukur kepada Allah, bukan hanya pada waktu mengalami keadaan yang baik saja. Nasihat Paulus agar orang percaya mengucap syukur dalam segala hal dan bersukacita senantiasa, bukan tanpa alasan, saudara. Allah adalah Allah yang bukan saja Maha Kuasa, melainkan tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh mencurigai Tuhan. Saat dalam keadaan hidup yang tidak menyenangkan, dengan berpikir seolah-olah seakan-akan Allah memberi sesuatu yang buruk, ini adalah sikap yang tidak hormat kepada Allah, kepada Tuhan sesembahan kita, Tuhan yang besar. Allah tidak pernah mendatangkan keburukan buat kita, saudara, tapi Allah mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, Tuhan menghendaki kita bahagia, Tuhan menghendaki kita selamat. Saudara, kebahagiaan bukan ditentukan dengan apa yang kita miliki. Kebahagiaan bukan ditentukan pada waktu kita menerima berkat yang besar. Kebahagiaan bukan pada waktu kita selesai masalah kita. Tapi kebahagiaan adalah pada waktu kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya, yang tidak dapat kita beli dengan uang. Oleh karena itu, saudara, nikmati Tuhan dalam hidup saudara, tetap mengucap syukur dalam segala hal.
Orang-orang yang seperti ini pasti orang-orang yang hidupnya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Karena ukurannya bukan apa yang dia pakai, bukan apa yang dia minum. Karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang kamu pakai, yang kamu minum, Tuhan sediakan bagimu. Tapi ukurannya adalah bagaimana kita mengerti maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi bersungut-sungut, tidak perlu lagi mengeluh. Berapa banyak orang Kristen dari bayi lahir Kristen, orang tua Kristen, kakek nenek Kristen, tapi dalam perjalanan hidupnya tetap bersungut-sungut dan tidak pernah mengucap syukur. Saudara, Allah Maha Tahu. Sekali lagi, Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, jangan mencurigai Tuhan. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup saudara. Amin. Sehingga kita harus mengerti kalau Allah Maha Tahu, saudara, kita harus bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan maksud rencana Allah dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut, saudara. Orang percaya tidak boleh bersungut-sungut dalam keadaan bagaimanapun. Sikap bersungut-sungut menunjuk bahwa mereka tidak mengucap syukur atas kebaikan yang Allah berikan. Itu merupakan sikap yang mempersalahkan Allah, saudara. Maka Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala sesuatu, segala hal. Bukan pada waktu diberkati saudara mengucap syukur. Kadang-kadang saudara, kalau saudara bisa bangun rumah, wah, undang semua orang datang ke rumah mengucap syukur. Sebenarnya bukan mengucap syukur, saudara. Itu mau menunjukkan bahwa saudara beli rumah. Saudara, mengucap syukur karenanya bukan seperti itu. Berapa banyak seringkali pada waktu kita diberkati undang orang mengucap syukur, supaya orang tahu bahwa kita beli rumah, kita beli mobil. No, bukan itu. Mengucap syukur dalam keadaan kehidupan kita tidak enak, itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya karakter kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, belajarlah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Saudara, Allah kita Maha Tahu. Kalau saudara sedang mengalami masalah ini, percayalah, Allah tahu, bukan Allah nggak tahu, saudara. Kalau Allah tahu segala yang kita alami, maka kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Allah, bukan kehendak diri kita, saudara. Berapa banyak seringkali pada waktu kita tidak dapat mengucap syukur, artinya saudara mengecilkan hakikat Allah dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, masalah apapun, katakanlah, Tuhan, aku mau bersyukur karena aku tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Inilah yang mendatangkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang indah yang seringkali dikutip oleh banyak orang Kristen, yaitu 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-10. Ketika seorang mengucap syukur dalam segala keadaan, Tuhan Yesus pasti akan memberi jalan keluar kepadanya. Pada waktunya, dalam segala situasi, Allah memberi pengalaman hidup yang nyata di hadiratnya. Saudara, sebelumnya saya mau kutip satu ayat, yaitu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ini ayat yang banyak orang suka. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, ayat ini seringkali diartikan bahwa Yesus memberi kelimpahan materi kepada kita. Tapi sesungguhnya apa isi daripada ayat ini? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup,
Hidup di situ bukan dari kata bios, tapi dari kata zoe. Bios dari kata biologis, tetapi dari kata zoe, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus memiliki hidup yang memiliki kualitas tinggi, nilai yang tertinggi. Memiliki kualitas atau nilai yang tinggi dalam kehidupan kita, bukan berkat yang berkelimpahan secara materi, saudara. Tapi yaitu kita harus memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi, karakter yang tinggi. Maka pada waktu kita memiliki pengenalan akan Allah, kita tahu bahwa Allah itu Dia ada dimanapun Dia berada. Allah itu Allah yang besar, Dia tahu keadaan kita. Maka saya mau katakan, engkau akan menjadi orang yang hidup dalam kelimpahan, yaitu yang dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara kekasih, saudara harus memiliki kualitas hidup yang tinggi. Janji Tuhan bukan hanya berkat secara jasmani, tapi janji Tuhan, Dia berkata, aku pulang ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, dan Dia akan datang kembali. Janji Tuhan adalah Dia menyediakan tempat di sana, di surga, di mana Yesus bertahta sebagai Raja yang membawa kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Di dunia ini cuma sementara, saudara. Saya mau katakan, berapa lama hidupmu? Mungkin hari ini saudara dapat melihat YouTube ini, tapi kita nggak tahu 1 menit, 1 jam ke depan, atau 1 hari, bahkan 1 bulan, 1 tahun ke depan, saudara nggak akan pernah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah pada waktu kita dipanggil Tuhan, sungguh-sungguh kita sudah mewarisi kerajaan surga, atau justru kita dicampakkan ke dalam neraka? Oleh karena itu, saudara, kalau kita mau belajar untuk mengerti isi hatinya Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Allah tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk membentuk kita, kebaikan untuk memproses karakter kita. Saudara, seringkali saya berkata, kalau kita mau sabar, ujiannya sederhana, saudara. Ujiannya kadang-kadang diizinkan orang membuat kita tidak sabar, supaya kita menjadi orang yang sabar. Tapi pada waktu kita datangkan ujian seperti itu, apakah kita berkata, kenapa aku diuji? Seharusnya aku pengen sabar Tuhan, tapi gak perlu hal seperti ini. Saudara kekasih, mari kita mau belajar untuk hidup kita senantiasa mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Karena saya sudah terlalu banyak mendengar orang Kristen sudah percaya Tuhan, dari kecil sudah Kristen, orang tua Kristen, tapi masih bersungut-sungut terus, saudara. Sangat disayangkan, saudara. Seharusnya pada waktu kita menghadapi berkat, orang memberkati kita, dapat berkata, oh terima kasih Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami masalah pun, kita dapat berkata, Tuhan terima kasih, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Amin, saudara. Hidup di hadirat Allah tidak selalu membuat hidup kita bebas dari masalah. Orang yang ada di hadirat Allah tidak selalu terbebas dari masalah. Namun demikian, yang pasti masalah hidup kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Saudara, saya sudah banyak mengalami hal-hal, kadang-kadang sudah mulai terjepit, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan ragukan Tuhan, tetap percaya. Amin. Saudara tetap percaya, karena Tuhan Maha Tahu. Jangan bersungut-sungut, belajar. Dulu saya juga sering, saudara, walaupun saya hamba Tuhan, saya pendeta, bukan berarti saya dulu nggak pernah bersungut-sungut, pernah. Tapi saya mau belajar Tuhan. Hari ini aku tahu, kalau aku menghadapi masalah, Tuhan tahu, Tuhan izinkan supaya aku selalu bersyukur.
Karena Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami Tuhan, dalam segala keadaan kami, baik enak atau tidak enak, untuk kami tetap mengucap syukur. Ampuni kami Bapa. Kalau seringkali dalam kehidupan kami bersungut-sungut pada waktu kami menghadapi masalah, tekanan Tuhan, hari ini kami tahu bahwa masalah dan tekanan itu tujuan Tuhan supaya hidupku diselamatkan, karakterku diselamatkan, hidupku diperbaharui. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati setiap orang-orang yang menikmati YouTube ini Tuhan. Berkati mereka, berkati dalam kehidupan mereka. Bahkan damai sejahtera surgawi turun atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.